Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Dari ikhwan akhwati fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan masih dalam hadis Nabawi, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang-orang yang ada di bawah kalian dan janganlah kalian melihat mereka yang di atas kalian dalam perkara duniawi tentunya. Yang kala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini, di dalamnya terdapat wasiat, yakni agar kita senantiasa melihat orang-orang yang berada di bawah kita dalam perkara dunia, yang dengan adanya kita melihat orang-orang yang ada di bawah kita dalam perkara dunia akan memberi faedah. Yang pertama, kita akan merasakan banyaknya dan besarnya, betapa banyak dan betapa besar nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan selama ini dan atau yang sedang kita rasakan saat ini. Kalau kita melihat orang-orang yang ada di bawah kita, yang jelas akan berbanding terbalik kalau kita melihat mereka yang ada di atas kita tentunya. Jadi ketika kita mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita memperhatikan melihat orang-orang yang ada di bawah kita dalam masalah dunia, akan menjadi sebab di antaranya faedahnya adalah kita merasakan betapa banyaknya dan betapa besarnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua, dengan adanya kita melihat orang-orang yang ada di bawah kita dalam urusan duniawi, hati kita menjadi lapang. Hati kita lapang, enggak sempit. Karena kita enggak ada beban. Ya, kita tidak ada beban. Kita mensyukuri apapun yang didapatkan, yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu di antara faedah yang bisa dapatkan dari wasiat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, maka hendaklah seorang, ya, faedah yang kedua di antara faedah hadis adalah hendaklah seorang itu melihat orang-orang yang sebaliknya, kebalikan dari makna hadis yang pertama, yaitu janganlah seorang itu melihat orang-orang yang ada di atasnya dalam masalah duniawi, ya, baik masalah tempat tinggal, masalah kendaraan, ya, ataupun masalah rizki, ataupun yang lainnya yang terkait dengan kehidupan duniawi. Ya, mungkin yang satu banyak kebun yang sangat luas, kita, ya, sekian meter aja tidak punya. Kita tidak usah melihat yang demikian itu. Ya, tidak usah melihat yang demikian. Karena kalau kita melihat yang demikian itu, maka akan menjadikan sebab yang pertama, kita akan menganggap apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kita rasakan sangat sedikit. Jadi kita pada akhirnya seorang itu akan meremehkan apa-apa yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang dia lihat itu orang yang lebih menurut dia dari sisi duniawi. Sehingga apa yang dia dapatkan hari ini atau kemarin atau selama ini adalah sangat jauh dari harapan dan sangat rendah, sehingga dia mungkin merasa kecil hati, rendah diri, di masyarakat juga merasa kerdil. Kenapa? Karena dia melihat orang-orang yang lebih dalam perkara dunia. Berbeda halnya seorang yang soleh, yang melihat dunia itu sampingan, dan yang dilihat orang-orang yang di bawahnya. Dia meningkatkan kepercayaan diri dia. Berjalan di muka bumi juga tenang, gak ada beban. Orang kayak apa, gagahnya, hebatnya, tingginya kedudukan, ya santai saja menghadapi itu semua. Karena apa? Yang kita dapatkan atau kita tidak melihat urusan itu, ya, sehingga kita menganggap hal itu adalah remeh. Sebaliknya kalau kita melihat itu, maka ketika kita melihat orang yang kaya, kita jadi kerdil hati, kecut, hati itu kecut, rendah diri. Melihat orang yang punya jabatan, kita minder, dan seabrek hal yang mungkin muncul pada hati kita kala keadaan kita terbalik dalam berpikir. Yang kedua, menjadikan jiwa seorang itu menjadi lelah. Lelah dia memikirkan kemampuan rendah yang dilihat sesuatu yang lebih. Ya. tetangganya mampu membeli
ya, membeli Pajero, dia pusing. Saya cuman bisa membeli Grand-Max misalkan, pusing. Ya, bukan hanya Pajero, ya. Papanya juga Bojoloro juga ada, dia tambah pusing, ya. Pajero, papanya Bojoloro juga pusing. Istrinya bisa 2, saya kok cuma 1. Nah, ini tambah Masya Allah, ya. Kemampuan kadarnya beda, ya. Jadi membuat semakin lelah jiwanya. Kenapa? Yang dilihat orang-orang yang lebih daripada dirinya. Yang lebih berbahaya lagi, kalau seorang itu melihat sesuatu yang lebih dari orang lain dalam masalah dunia, bisa memunculkan hasad, dengki. Ini terwujud, ini banyak terjadi. Jadi orang-orang yang tidak menginginkan, yang merasa cemburu dengan apa yang didapatkan oleh saudaranya, ini dengki. Akhirnya melakukan hal-hal yang bisa merusak hubungan. Ini bukan hanya orang biasa, bahkan mereka yang sudah ngaji, sudah belajar ini banyak melakukan hal ini karena kedengkian dengan sebab melihat tersebut. Dia lalai bahasanya semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini cerita nyata. Bahkan kadang membuat hal-hal yang muncul menjadi sebab seseorang dengki dan mengharapkan nikmat dari saudaranya itu hilang, kemudian dia membuat apa? Kalimat dan melakukan adu domba. Ini muncul dari hal yang namanya melihat sesuatu yang lebih daripada orang lain sehingga muncul penyakit hati. Ini berbahaya sekali. Dan ini yang terjadi. Ini banyak terjadi pada orang-orang yang ngaji sekalipun. Bukan ngaji biasa. Ya, ngaji salaf katanya. Salaf atau salaf enggak tahu. Ya. Kenapa? Kalau dia ngaji salaf enggak akan begitu. Kalau ketika dia berangkat taklim, lurus niatnya enggak akan begitu insyaallah, dan dia akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ragam kebencian, ragam kedengkian yang muncul pada jiwanya. Baik. Kemudian selanjutnya ikhwan wa akhwat fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Cukup atau tambahkan satu lagi? Ya. Tambahkan ringkas saja. Satu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza kuntum thalathatan fala tatanaja ithnani dunal akhara." Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian 3 orang, maka janganlah yang 2 orang ini berbicara dengan bisik-bisik sedangkan yang lain itu enggak mendengar, ya. Jadi kalau ada 2 orang, ada 3 orang, enggak boleh bisik-bisik. Walaupun enggak ada maksud sama sekali sekalipun. Hanya karena pengen merahasiakan halnya. Karena ada suatu hal yang penting pribadi yang kemudian satunya ini memang sebaiknya enggak tahu, tapi tidak terkait dengan dia sebenarnya. Tapi itu pun tetap enggak boleh. Kecuali dengan izinnya. Maaf ya, ini ada sedikit yang kami bicarakan, bukan sengaja enggak, tapi ada suatu hal. Minta izin dulu ngomong. Jadi ketika menyingkir berdua bisik-bisik, dia tidak ada masalah. Sudah minta izin terlebih dahulu. Ya. Maknanya kalau sudah minta izin, kemungkinan terbesar nggak akan bicarakan tentang dia. Karena kalau ketika bisik-bisik, kadang karena menjaga supaya si fulan nggak mendengar, sedikit sekali waktu dilirik, ini sudah hatinya sudah terguncang. Ada apa? Ngapain mereka bisik-bisik? Ada saya di sini. Atau menggunakan bahasa yang tidak diketahui oleh si fulan. Ini tidak boleh. Ada 3 orang, yang 2 berbicara dengan bahasa yang tidak diketahui oleh si fulan. Maka ini sama saja dengan berbisik. Walaupun kayak apa, ucapan kerasnya kayak apa, di hadapan dia nggak ngerti. Ya, diomongin kayak apa nggak ngerti. Ya, misalkan itu tidak boleh, sama aja dengan masuk dalam bilangan fala tatanaja isnani dunal akhar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza tanajaitum fala tatanajau bil itsmi wal udwan wa ma'syiyatir rasul." Kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kalau kalian berbisik-bisik bermunajat, janganlah mengatakan sesuatu, ya, yang dengan sembunyi-sembunyi. Janganlah mengatakan itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatanajau bil birri wat taqwa, kan? Maka hendaklah kalian berbisik-bisik, berbincang-bincang dalam perkara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yatanaja isnani dunal akhar, maka tidak boleh 2 orang berbicara
tanpa yang lainnya. Ya. Baik 2 atau 3. Bagaimana kalau banyak semacam ini? Boleh tidak? Ya, ini kan disebut 3. Kalau 4 bagaimana? Sama saja. Sebagian ulama mengatakan kalau 4 tidak apa-apa. Karena kalau 4 di sana 2, di sana bisa bisik-bisik, di sini juga bisa sama-sama. Ada kawan. Ya. Biarin di sana bisik-bisik, di sini bisik-bisik. Ngapain lu bisik-bisik? Kan ada kawannya. Tapi yang sahih tetap tidak boleh. Yang sahih tidak boleh. Ya, intinya kalau sampai hal itu menjadikan sebab rusaknya hubungan mereka karena bisik-bisik, maka diharamkan. Ya. Tetap minta izin dulu, maaf ya, kalian santai dulu, kami ada yang kami bincangkan. Nah, begitu kan enak, relax ya, relax. Atau kalau berbicara sama-sama dalam sebuah majelis, udah istirahat sambil makan-makan di sana sekian orang, itu tidak masalah, gitu, nggak masalah. Itu namanya bukan berbisik-bisik, tapi berbincang biasa. Tidak mungkin lah kalau kita berbicara kemudian semuanya harus mendengar, itu tidak. Ini bukan taklim ya, bukan taklim. Kalau taklim ya, satu berbicara, yang lain mendengarkan. Tapi kalau satu berbicara, yang lain juga berbicara di belakang, ya itu bukan taklim namanya. Bukan nyindir, sengaja disenggol dikit. Kadang begitu ya. Di sini nyampaikan ya, yang di belakang bisik-bisik juga. Itu tidak boleh karena bukan taklim. Karena sedang taklim. Tayyib. Hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinuh. Sampai tahtalitu bin nas, sampai kalian itu berkumpul dengan yang lainnya. Jadi sudah berkumpul sama-sama, ya sudah. Kenapa yang demikian itu? Kalau ada yang bisik-bisik sedangkan dia sendiri, akan menjadikan sebab hal itu akan membuat dia sedih, merusak hatinya ya. Kalau rame-rame ini bukan 3, kami 10 orang, cuman dia sendiri aja yang kami tinggalkan, itu pun tidak boleh, sama iya. So, biarin dia sendiri. Misalkan demikian, jangan panggil bareng. Hai fulan, kemari duduk bersama kami. Nah, enggak, saya lagi mau di sini aja. Oh, udah, itu lain masalah. Biarkan sengaja minggir gitu ya. Biarin dia. Enggak usah temenin dulu. Dihajar itu haram. Tidak boleh main hajar aja. Biasanya orang tuh main hajar, enggak cocok dikit hajar. Enggak cocok sedikit hajar. Kalau enggak hajar itu. Kalau preman itu hajar, kalau yang ngaji hajar, itu masalah itu. Enggak usah lah main kayak begitu. Tinggalkannya semacam ini. Perhatikan aja diri kita. Kalau kita lurus, insya Allah akan mendapati mana yang harus kita lakukan dalam hal-hal yang kadang kita tidak cocok dengan saudara kita. Asalkan kita ikhlas awalnya. Ikhlas untuk tidak. Ketika ta'lim juga ikhlas, maka insya Allah akan berikan taufik kepada seorang yang memang mengikhlaskan langkahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ini sahih muttafaqun alaih dan lafaz riwayat Muslim. Baik. Baik ya. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Ikhwan akhwat fil azani Allah wa iyyakum jami'an. Jika ada hal yang ditanyakan silakan. Mau ditambah juga enggak apa-apa, nanti antum kemalaman. Iya. Takutnya hujan, kasihan ibu anak-anak ya. Iya. Ada yang tanyakan? Atau mau ditanya? Kalau di kelas itu biasanya kalau nggak mau tanya, siap tanya, cepat-cepat ngasih pertanyaan. Entah apa yang ditanya. Dan dalam masalah fikih, ya ikhwan dan akhwat, saya ingatkan harus jeli dalam bertanya. Jangan sampai pertanyaannya salah. Harus jeli. Kalau pertanyaan salah jawabannya, yang ngikuti pertanyaan. Sehingga prakteknya mengikuti jawaban. Sumbernya pertanyaannya yang kurang tepat. Makanya tatkala seorang ditanya, seorang ustaz misalkan, itu harus jeli dengan jamaahnya. Makanya di antara poin yang patut
itu jangan banyak bertanya kepada ustadz yang non jauh di sana, walaupun ustadz besar sekalipun. Kenapa? Karena bukan masalah kita meremehkan, karena mereka nggak ngerti hal kita, apalagi hal-hal yang pribadi, ya, hal-hal yang terkait dengan muamalah ini hati-hati. Kalau hukum fiqh, sholat, zakat, puasa, oke, mau nelpon kemana pun tidak masalah. Tapi kalau kaitan dengan bab muamalah, masalah pribadi, hubungan rumah tangga ini, bertanyalah kepada mereka yang dekat, yang lebih tahu tentang keadaan antum. Ya. Soalnya yang jauh hanya melihat dari pertanyaan. Kalau yang dekat, nanti dulu tanya semacam ini. Kalau dilihat nggak cocok dengan keadaannya, dibenahi. Pertanyaannya benahin Bu, ya Pak, ya. Diluruskan, ya dialog ada, itu. Hati-hati, banyak tuh tergelinciran di sini. Jadi ada masalah dalam majelis, lari ke sana, tanya kepada Ustadz Fulan. Ini Ustadz Fulan ini mengatakan demikian. Lah dia nggak ngerti masalah di sini. Kenapa bertanya ke sana? Kenapa Ustadz di sana yang tanya nggak tanya kemari? Keadaannya di sana ada Ustadz siapa? Hubungi Ustadznya. Benarkah berita ini? Nah, kalau kaitannya dengan kemaslahatan jamaah. Tidak boleh seorang ustadz langsung mengambil vonis dari sebuah laporan semata-mata. Harus pandai-pandai. Dia nggak ngerti. Dan ini beberapa majelis terjadi. Ada masalah, dikasih nasihat sama ustadznya, nggak puas lari. 1, 2, 3 balik. Itu kata ustadz, kenapa Ustadz Fulan nggak datang kemari untuk bicara dengan kami? Kan begitu. Orang nggak ngerti perkara di sini, kenapa dia bicara? Itu tidak boleh. Tidak boleh semacam itu. Menghukumi saudaranya tanpa mengetahui halnya sungguhnya, menggunakan kaidah-kaidah yang benar, penerapan yang keliru, ya. Ini yang kadang semarak belakangan ini, ya. Muncul lagi belakangan ini. Baik. Oke, nggak ada yang tanya. Kalau tidak ada yang tanya, alhamdulillah, ya, nggak perlu menjawab, nggak nambah beban, ya. Jawab itu beban. Tanggung jawab juga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.